Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan? Dari beberapa polling ya, dari dari ELC, terus kemudian dari Kumparan begitu kan ya. Terus kemudian dari media SCBC juga menyatakan bahwa Anies Baswedan menang luar biasa begitu ya. Kalau nggak salah di ELC itu 65% dan SCBC itu 67% dan polling yaitu 64%. Artinya Anies Baswedan ya kalau digelar hari ini wah Anies Baswedan menang begitu. Kenapa di survei-survei kalah ya tergantung siapa mereka begitu kan. Tergantung siapa sponsornya begitu. Ini membuktikan bahwa ya ketika polling ini diberikan yaitu adalah berlawanan langsung atau berdampak langsung kepada masyarakat di dunia media sosial bahwa menyatakan bahwa dukungan kepada Anies Baswedan begitu. Jangan-jangan survei hari ini balas sebaliknya. Kira-kira seperti itu begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya polling Kumparan 65,55% pembaca pilih Anies ya jika Pilpres digelar sekarang ya. Banyak pro dan kontra. Ini CNBC ya, maaf ya. CNBC Indonesia yaitu 67% begitu ya, apalagi ELC begitu ya. Kumparan CNBC TV One diakses oleh kalangan terdidik ya. Kalau kalangan terdidik minim dukungan kepada Ganjar karena mereka melek informasi. Betul begitu ya. Bohong Anda, 120% rakyat Indonesia dukung Pak Anies ya. Polling lagi. Kalau survei di semua lembaga selalu kalah sih. Ya tergantung siapa sponsornya begitu ya. Bahkan di 64,55% auto ya presiden lagi ya. Baru kemarin pelantikan presiden edisi ya. Ini TV ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi perlu diingat inilah catatan demokrasi kita begitu kan. Ya banyak menginginkan bahwa Anies Baswedan akan menjadi presiden begitu ya. Berjuanglah kalian sampai mampus ini ya. Kalau 65-55 biasa yang 280%. Wow ya. Banyak komentar ada pro dan kontra di sini begitu ya. Banyak yang tidak terima begitu ya. Kenapa sih ketika polling Anies Baswedan naik begitu banyak orang yang tidak terima. Begitu banyak di survei lalu kemudian memenangkan Ganjar di situ ya seolah-olah ini adalah kepercayaan publik ini dan itu begitu ya. Padahal narasi-narasi itu adalah asumsi begitu kan. Berbeda dengan pemilih voter sekarang begitu kan, tinggal memilih siapa mereka begitu ya. Karena ini berhadapan langsung dengan dengan masyarakat begitu ya. Bahkan ini ya udah gelar sekarang ada, gak aja ini nih. Alhamdulillah sampai saat ini 400 juta warga Indonesia dukung Anies Baswedan ya. Nih. Peminat pembaca sama sinetron ya kebanyakan penikmat sinetron. Kalau ngandalin pembaca ya pasti kalah. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jadi artinya selama ini ya dari beberapa polling sudah menyatakan kemenangan itu begitu ya. Ini sudah sepantasnya lah rakyat selalu ya selaku anak bangsa yang menginginkan suatu perubahan. Berhati-hatilah saat hari pencoblosan suara dan perhitungan suaranya nanti dikehendak ya seluruh masyarakat Indonesia adalah penghitung suara real count ya. Ini luar biasa sekali Pak Anies Baswedan. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu di sini begitu ya. Tetapi kita melihat dari beberapa survei yang ada bahwa ya memang Anies Baswedan jauh begitu ya. Tetapi kan survei itu kan tergantung siapa sponsornya mereka begitu. Sedangkan media-media hari ini seperti Kumparan begitu kan ya. CNBC Indonesia begitu itu kan tidak berafiliasi kepada siapa-siapa begitu dia kan kredibel begitu ya dan itulah yang seharusnya kita percaya begitu kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini beritanya ya. Polling Kumparan 64,55% pembaca pilih Anies Baswedan jika Pilpres digelar sekarang. Wah luar biasa begitu ya. Dikutip dari Kumparan sebanyak 64,55% pembaca Kumparan mengaku akan pilih Anies Baswedan jika pemilihan presiden atau Pilpres digelar sekarang ya. Angka ini dapat dari polling Kumparan yang beredar pada 21-28 April 2023. Bayangkan begitu kan. Dari tanggal 21 sampai 28 itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan sangat luar biasa begitu ya. Menunjukkan eksistensi keberhasilan ya di polling begitu. Jadi artinya jangan-jangan yang survei keluar itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi karena mungkin sponsornya Anies di situ mungkin tidak ada begitu wajar kan begitu ya.
Bahkan ini polling tersebut diisi oleh 7.184 responden ya, ada lebih dari separuhnya ya, yakni 64,55% ya, dan atau 4.000 ya 637 orang yang memilih Anies Baswedan. Di sini lain 35,45% yang menunjukkan 2.000 ya pemilih Ganjar Pranowo jika di Pilpres diadakan saat ini. Ini menunjukkan bahwa ya secara kuantitatif, secara hitung-hitungan bahwa Anies Baswedan menang begitu ya. Jangan-jangan yang saya katakan tadi bahwa di survei Anies Baswedan menang begitu kan. Karena memang tergantung sponsornya, karena sponsornya mereka sudah eksis di situ ya bisa saja begitu ya. Bahkan jika pemilihan presiden digelar sekarang, maka siapa yang Anda pilih? Ini banyak sekali pro dan kontra. Anies Baswedan sangat luar biasa ya. Ini berada di warna persentase warna biru begitu ya. Sedangkan Ganjar di warna kuning. Ini sangat berapa begitu, hanya 2.000 memilih Pak Ganjar, sedangkan Anies Baswedan memilih sebanyak 4.000 begitu. Bayangkan ya, jadi 7.000 begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi Anies Baswedan ya bisa dinyatakan sebagai ya pemenang ya Pilpres di 2024 ya suatu saat nanti insya Allah begitu ya. Sebelumnya Ganjar dideklarasikan jadi calon presiden di 2024 adalah PDIP, sementara Anies merupakan bakal calon presiden dari koalisi perubahan Nasdem, PKS, dan Demokrat ya. Dan bahkan elektabilitas keduanya dan cukup tinggi dalam beberapa bulan terakhir ya. Meski demikian, temuan lembaga-lembaga survei cukup berbeda ya dengan hasil survei kumparan ya. Terbaru, lembaga Poltreking yang merilis hasil survei pada hari Jumat ya, Ganjar berada di posisi kedua dengan 31,1% dan Anies Baswedan 22,4%. Dan posisi pertama ditempati oleh Prabowo Subianto 33%. Peringatkan ya, peringkat ya Ganjar Anies pada bulan April itu juga tak berbeda dibandingkan hasil survei indikator. Ganjar lebih tinggi yakni 19,8% dan sementara Anies di angka 15,9%. Artinya selama ini kalau kita melihat ya survei Anies tidak bisa diharapkan di situ begitu kan? Karena begitu banyak ya lembaga-lembaga survei yang kemudian ya sponsornya begitu kepada Pak Ganjar begitu ya. Wallahu alam apakah ini sebaliknya atau tidak begitu. Karena pada akhirnya sekarang begini, antara pengamat politik ya dengan tim sukses itu bedanya tipis begitu ya. Karena begitu banyak pengamat politik hari ini menjadi tim sukses begitu ya, apalagi tim sukses mempercayakan kepada lembaga survei begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat ngapain kita harus percaya itu begitu kan? Karena itu adalah merupakan asumsi orang ya, memberikan narasi sehingga orang akan percaya di situ begitu. Apalagi ya, karena memang ini ada keterikatan siapa yang mendukung dan siapa yang tidak begitu kan. Kalau memang yang disurvei adalah ketepatan dia yang didukung, maka semakin jadi untuk dijadikan asumsi dan dijadikan rujukan di situ begitu. Padahal ya, survei-survei itu bisa bertolak belakang begitu. Apalagi respondennya hanya 1.200 begitu ya. Saya kira 1.200 itu tidak ada apa-apanya begitu kan. Itu kan hanya asumsi bisa saja yang disurvei itu aja begitu. Jadi dengan adanya polling ini kan setiap ganti polling itu kan berganti orangnya di situ. Itu menunjukkan bahwa lebih percaya polling daripada survei. Kira-kira seperti itu begitu. Karena metodenya kan sudah berbeda begitu. Jadi artinya selama ini kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu bertolak belakang dengan kenyataan hari ini begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.